Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bika Nadi, guru matematika PTD SMPN 3 Banyuates, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aksi nyata modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Mari kita ikuti instruksi dari LMS yang sudah diberikan. Pada tahap akhir dari siklus pembelajaran merdeka, kita CGP mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif dapat dilaporkan dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas, misalnya berupa foto atau video dan lain sebagainya. Kita mulai identifikasi aset PTD SMPN 3 Banyuates Kabupaten Sampang. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Mari kita uraikan modal manusia yang ada di PTD SMPN 3 Banyuates. Yang pertama, kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah berpendidikan terakhir S2 bersertifikat pendidik dan calon kepala sekolah. Untuk guru, ada 2 guru penggerak dan 1 sedang mengikuti program guru penggerak. Sebagian besar sudah S1, sebagian S2 dan sedang menempuh S2 juga. Sebagian besar sudah bersertifikasi berketerampilan khusus yang sesuai dengan guru kuasai, antara lain volley, IT, ada Google Master Trainer, Ori, seni rupa, seni tari, seni bela diri, seni musik, dan dapat bermanfaat untuk melatih murid dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, orang tua murid, wali murid. Ada yang keterampilan antara lain membatik, membuat batik khas Banyuates, membuat makanan khas daerah seperti rengginang, petis, terasi, ikan asin, keripik pisang, keripik gadung, keripik singkong, kue sukun, dan lain-lain. Profesi orang tua sebagian besar ustadz, karena ada yang petani dan nelayan. Yang ketiga, murid. Murid berprestasi dalam bidang olahraga, matematika, MTQ, keterampilan, seni tari, dan puisi. Minat murid dalam bidang olahraga, matematika, MTQ, keterampilan, seni tari, puisi sangat tinggi. Yang keempat, pengawas. Pengawas sekolah sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Yang kelima, komite sekolah. Komite juga sangat membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua wali murid. Dan yang ke-6 adalah tenaga administrasi sekolah atau TAS, bertugas membantu tugas administrasi sekolah. Selanjutnya kita ke peran dan strategi pemanfaatan modal manusia tersebut. Yang pertama, peran modal manusia di SMP 3 Banyuates Kabupaten Sampang ini. Pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah berperan dalam mengarahkan visi, memastikan efektivitas penggunaan sumber daya manusia, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan profesional. Untuk guru, peran utama guru adalah sebagai pengajar, pembimbing, inspirator bagi siswa. Selain itu, mereka berperan dalam inovasi metode pembelajaran dan pengembangan program sekolah. Kemudian staf administrasi, tenaga administrasi sekolah, berperan dalam mendukung operasional sekolah, mulai dari pengelolaan keuangan, pendataan, hingga dukungan logistik. Kemudian siswa, selain sebagai penerima pembelajaran, siswa juga dapat berperan dalam kegiatan yang mengembangkan keterampilan kepemimpinan seperti organisasi siswa intrasekolah, kegiatan ekstrakurikuler, atau komunitas belajar. Dan terakhir, komunitas sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar, berperan dalam mendukung kegiatan sekolah dan memberikan kontribusi melalui kemitraan dan kolaborasi yang berdampak pada strategi pemanfaatan modal manusia tersebut. Yang pertama, pengembangan profesional guru dan staf.
memberikan pelatihan rutin bagi guru untuk memperbarui metode pengajaran dan menggunakan teknologi. Pelatihan TAS juga penting untuk meningkatkan kemampuan dalam manajemen data dalam pelayanan. Penguatan kolaborasi dan kerjasama tim. Kepala sekolah dapat mendorong kolaborasi antar guru untuk berbagi praktik terbaik dan membuat program yang lebih inovatif. Tim pengajar bisa mengadakan diskusi rutin untuk menyusun rencana pembelajaran yang terkoordinasi. Selanjutnya, pemberdayaan siswa melalui kepemimpinan. Menyediakan program yang memungkinkan siswa untuk berperan dalam organisasi atau kegiatan yang mengembangkan soft skill seperti keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Selanjutnya, kemitraan dengan komunitas lokal. Mengundang komunitas sekitar untuk menjadi mentor, mengadakan program kunjungan industri, atau melibatkan orang tua dalam program sekolah seperti parenting class atau kegiatan edukasi. Dan selanjutnya, pengukuran kinerja dan umpan balik. Mengadakan evaluasi kinerja guru dan staf secara berkala untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan memberikan penghargaan bagi mereka yang menunjukkan peningkatan atau inovasi. Selanjutnya adalah pengembangan lingkungan belajar yang inklusif. Menggunakan strategi yang berfokus pada diferensiasi dan personalisasi agar siswa dapat belajar sesuai dengan keunikan mereka, serta memberikan ruang bagi semua warga sekolah untuk berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Mendorong guru untuk memanfaatkan teknologi yang mendukung pembelajaran interaktif dan memudahkan komunikasi dengan siswa dan orang. Selanjutnya kita masuk ke modal sosial. Di ruang lingkup SMP ada modal sosial yaitu MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah, MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, dan komunitas kepengurusan barang, operator, dan lain sebagainya. Peran modul sosial di SMP ini, yang pertama membuat kolaborasi, menghubungkan guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam kegiatan sekolah. Membangun dukungan komunitas, mendorong keterlibatan masyarakat untuk mendukung pembelajaran. Menciptakan lingkungan yang inklusif, memastikan semua pihak merasa memiliki peran dalam kemajuan sekolah. Untuk strategi pemanfaatan modal sosial ini, yang pertama kemitraan dengan komunitas lokal, bisa kolaborasi dengan organisasi atau usaha setempat untuk program edukatif. Keterlibatan orang tua, mengadakan pertemuan rutin atau program parenting untuk mendukung pembelajaran siswa di rumah. Pembelajaran jaringan alumni, melibatkan alumni untuk berbagai pengalaman dan inspirasi bagi siswa lain. Dan terakhir, pengembangan ekstrakurikuler dan organisasi siswa. Membina kegiatan yang memperkuat solidaritas dan keterampilan sosial siswa. Strategi ini bertujuan memanfaatkan hubungan sosial sebagai sumber daya yang memperkaya proses pembelajaran dan meningkatkan dukungan bagi seluruh warga sekolah. Di ruang lingkup SMP ada modal fisik, antara lain sarana dan prasarana, halaman, alat peraga, tempat olahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan peran modal fisik ini mendukung proses pembelajaran. Fasilitas fisik seperti kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan membantu pembelajaran efektif. Meningkatkan kesejahteraan siswa dan guru. Lingkungan sekolah yang nyaman dan aman mendukung kesejahteraan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler. Area dan fasilitas khusus mendukung pengembangan minat dan bakat siswa. Sedangkan strategi pemanfaatan modal fisik ini, yang pertama optimalisasi penggunaan ruang, memastikan kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya digunakan penuh sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan berkala,
melakukan perawatan rutin agar fasilitas selalu dalam kondisi baik. Dan pengembangan lingkungan belajar inklusif, mengatur ruang agar kondusif bagi semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, penggunaan teknologi, memanfaatkan alat digital untuk mendukung pembelajaran interaktif dan aksesibilitas. Strategi ini membantu memaksimalkan modal fisik untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan produktif. Ini kita ke modal lingkungan atau alam. Di ruang lingkup SMP 3 Pengadas ini ada beberapa modal lingkungan alam yang bisa dimanfaatkan, antara lain persawahan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Bahkan ada di pantai juga. Peran modal lingkungan di SMP ini, yang pertama sumber belajar kontekstual. Lingkungan alam menjadi media belajar langsung bagi siswa. Yang kedua, pengembangan kesadaran lingkungan, mendorong siswa peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler dan proyek lingkungan, mendukung kegiatan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan lingkungan. Sedangkan strategi pemanfaatan modal lingkungan ini, yang pertama, pembelajaran berbasis alam, menggunakan taman, kebun, atau area hijau untuk kegiatan belajar langsung. Yang kedua, kolaborasi lingkungan sekitar, bermitra dengan komunitas atau organisasi lingkungan untuk program edukasi. Yang ketiga, proyek pengelolaan lingkungan, mengadakan proyek daur ulang, pengujian, atau pengelolaan digital. Yang keempat, ekstrakurikuler bertema lingkungan, mendorong kegiatan perhubungan, kebun, atau konservasi alam. Strategi ini memaksimalkan lingkungan sebagai sumber daya yang percaya pembelajaran dan menumbuhkan kesadaran lingkungan pada siswa. Masuk ke modal finansial. Modal finansial di SMPN 3 Pengadas ini diperoleh dari dana BOS utamanya untuk bangunan kebutuhan sekolah, ada juga pengelolaan koperasi dan kantin sekolah. Peran modal finansial ini yang pertama mendukung kegiatan pembelajaran dan digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Kemudian pengembangan program sekolah, membiayai pelatihan, ekstrakurikuler, dan kegiatan yang mendukung pengembangan siswa. Dan yang ketiga, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur, menjaga fasilitas sekolah tetap berfungsi dengan baik. Sedangkan strategi pemanfaatan modal finansial ini, yang pertama, perencanaan anggaran efektif, mengalokasikan dana berdasarkan prioritas kebutuhan sekolah. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, melaporkan penggunaan dana secara terbuka dan membangun kepercayaan. Yang ketiga, diversifikasi sumber dana atau mencari sumber dana alternatif seperti program pemerintah yang lain, kemitraan, atau donasi. Dan yang keempat, pengawasan pengeluaran, memastikan pengeluaran dana tepat sasaran dan efisien. Strategi ini mendukung pemanfaatan keuangan sekolah yang optimal, memastikan kegiatan berjalan lancar dan berdampak positif bagi pembelajaran. Ada beberapa model politik pemerintah, ada Bangpol, Dinas Pendidikan itu sendiri, Polsek, Koramil, Puskesmas, komite sekolah, LSM, dan lain-lain. Peran modal politik di SMP ini adalah pertama membangun dukungan kegiatan, memperoleh dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk program sekolah tentunya. Kedua, meningkatkan keberlanjutan program, memastikan program pendidikan berjalan dengan dukungan regulasi yang sesuai. Terus yang ketiga, advokasi untuk kepentingan siswa, mengutamakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan siswa. Sedangkan strategi pemanfaatan modal politik ini, yang pertama, kemitraan dengan pemangku kepentingan, kerjasama dengan pemerintah, komite sekolah, dan organisasi terkait. Kedua, advokasi kebijakan pendidikan,
mengusulkan kebijakan yang mendukung kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga, keterlibatan dalam forum pendidikan. Aktif berpartisipasi dalam pertemuan atau diskusi pendidikan untuk mempengaruhi keputusan. Dan yang terakhir, penyelarasan dengan kebijakan lokal, menyesuaikan program sekolah dengan kebijakan pendidikan daerah. Strategi ini membantu sekolah mendapatkan dukungan politik yang memperkuat keberlanjutan program dan kualitas pendidikan. Menuju yang terakhir, yaitu modal agama dan budaya. Di dalamnya ajaran agama itu sendiri, ada pondok pesantren, ada komunitas budaya, dan lain sebagainya. Peran modal budaya dan agama di SMP kita ini, yang pertama, membangun karakter dan moral, membantu membentuk sikap, nilai, dan etika siswa. Yang kedua, menghargai keberagaman, mendorong toleransi dan pemahaman antar budaya dan agama. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan harmonis, membangun rasa saling menghormati di antara seluruh warga sekolah. Sedangkan strategi pemanfaatan modal budaya dan agama, yang pertama, integrasi nilai dalam pembelajaran, masukkan nilai budaya dan agama dalam materi pelajaran. Yang kedua, kegiatan keagamaan dan budaya, menyelenggarakan acara keagamaan dan peringatan hari budaya. Yang ketiga, kolaborasi dengan tokoh agama dan budaya, mengundang tokoh setempat untuk memberikan ceramah atau pelatihan. Yang keempat dan terakhir, ekstrakurikuler bertema budaya dan agama, mendukung kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan budaya dan pemahaman agama. Strategi ini untuk karakter siswa, meningkatkan toleransi dan memperkuat lingkungan belajar yang menghargai nilai-nilai budaya dan agama. Paparan aksi nyata modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya berikan hati mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.